Mami siap, Mami? Yo, siap. Sip. Ya, oke, siap. Silakan, Mami. Oke, teman-teman. Ini untuk lebih memberikan pemahaman yang konkret kepada anak-anak, biasanya kita stimulasi dengan bernyanyi. Ini ada lagu 4E. Kita mulai ya. Saya kasih contoh. 4E ciri PBL dengan muatan melesat. Kata kuncinya, mari kita pahami. Mantap. Explore kata kuncinya, lost part. Loose part. Extend kata kuncinya, invitasi. Inggit kata kuncinya provokasi. Evaluate Itu refleksi. Suara saya kedengaran ya? Oke. Yuk, sekarang saya ingin teman-teman juga ikut. Tunggu, saya ingin teman-teman ikut bernyanyi, jadi silakan dibuka speakernya. Ada Bu Retno, Silakan, teman-teman. Bu Retno Mediani ini dari Karimun ya? Oke, boleh dibuka. Bu Indah, boleh dibuka speakernya. Ada Bu Andi dari Karimun, boleh dibuka speakernya. Kita nyanyi bareng-bareng. Nyanyi bareng-bareng. Ada Bu Suci, ayo Bu Suci ikut nyanyi, dibuka speakernya. Bu Sumarni, Bu Wardah. Yuk, silakan dibuka speakernya. Kita nyanyi bareng-bareng, oh. Yuk, nyanyi bareng-bareng. Mami Farida. Ya, Siap. Bu Titi, ayo Bu Titi juga Ada dibuka. Yuli dari Magelang. Oh, ada Bu Yuli dari Magelang. Wes, dibuka speakernya. Kita nyanyi bareng-bareng. Bu Sunartin, mau ikut nyanyi nggak Bu Sunartin? Bu Sunartin Gorontalo, Pak mau Amri ikut udah nyanyi nyanyi nggak? tuh. Pak Amri udah duluan. Sip, semua sudah Ya, on Farida speakernya. Mana nih Mbak Farida? Yuk, semua sudah on speakernya. Yuk kita mulai, Mbak Nah. Wati, silakan. Oke, Ya, siap, Mami. Mami. Iya, ada adik bayi. Ayo teman-teman, kita nyanyi mulai. 1, 2, 3. 4 ciri dengan muatan dan melesat serta Kata kuncinya, kita pahami. Oke, explore kata kuncinya. Kita lanjut ke detailnya apa sih? Oke, terima Terima kasih Bu Liza. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Liza. Oke teman-teman, untuk memperdalam lagi apa sih 4 PBL tadi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ini yang pertama kita akan bahas explore. Explore itu tadi kata kuncinya luspat. Nah, teman-teman kita akan mendengarkan penjelasan dari Mbak Warti. Pada Mbak Warti dipersilahkan. Aku kah? Selanjutnya. Iya, silakan Mbak. Oke. Luspat sebagai bahan main gitu ya. Tentu teman-teman di rumah sudah mencoba ini karena udah bersama kita udah lama sekali, dan saya yakin ketika kita balik ke sekolah itu kita udah melakukan ini. Nah, sekarang kita akan berbagi mungkin apa sih sesungguhnya kesulitannya dalam mengumpulkan luspat gitu. Terus kemudian apa kegunaan dan manfaatnya sesuai pengalaman dari teman-teman semua. Siapa yang mau berbagi ya? Sebentar, apakah ada yang ingin berbagi pengalaman itu? Dari mana Mbak Dia? Yang udah kelihatan. Yang udah pernah sampai ya? Iya, wilayah Gorontalo itu sebetulnya semuanya udah bikin loh. Cuman kan kita Gorontalo, Bualemo, Cianjur, Bisa di Tanjur, ayo. Ya, bahkan Bu Pali Pali ikut itu turun Mbak kan Dian. melihat. Oh, Pali, Bu Yanti. Malang juga ada Malang.
Iya, betul. Betul. Pokoknya kita manfaatkan semua yang ada di ini sih, lebih ke alam karena sekolahnya lebih ke berbasis alam, Bunda. Jadi kita coba mengupayakan supaya Nggak ada kesulitan ya berarti ya? Alhamdulillah, Bunda. Setelah mengikuti beberapa pelatihan dengan Sapu Lidi secara tidak langsung, pertama waktu itu kita mengirimkan guru untuk ikut pelatihan di lembaganya Ibu Ine, Bunda Ine. Terus yang kedua juga ikut di Cugenang sama Bunda Ine juga. Kebetulan saya juga diksar dengan Bunda Yuliza. Terakhir kemarin, jadi saya mendapatkan banyak kemudahan gitu. Kemudian kebetulan juga saya juga dapat sasaran akreditasi. Jadi apa yang saya dapatkan ilmu dari beberapa pelatihan tersebut saya coba terapkan. Alhamdulillah mendapatkan nilai yang sangat baik menurut saya untuk lembaga. Keren. Iya. Jadi nggak ada kesulitan. Mudah-mudahan saya berharap jadi sekolah yang merdeka belajar. Saya juga belum begitu paham bagaimana merdeka belajar yang sesungguhnya. Namun saya berkeyakinan bahwa apa yang saya lakukan ini lagi menuju ke situ, Bunda. Doakan dan terus kasih masukan ke saya, Bunda. Terima kasih, Bunda. Oke, baik. Terima kasih Santi. Sami-sami, Bunda. Masih ada lagi atau cukup? Mbak Warti, aku masih kepo nih sama yang tadi dijelasin sama Ibu siapa tuh tadi? Santi. Bu Santi. Bu Santi, Bu Santi kan tadi tidak ada kesulitan. Oke. Kira-kira kegunaan dan manfaatnya buat anak didik bagaimana, Bu, pemanfaatannya? Yeah. Apakah kita ngumpul aja gampang ngumpulin, tapi anak-anak nggak pakai gitu? Enggak, Bunda. Jadi gini, saya semenjak beberapa kali ikut pelatihan itu kan mengenal bagaimana invitasi itu gitu kan ya. Jadi saya melihat sih lebih ke, saya tentu menikmati proses ya. Saya coba setiap saat menelaah proses itu sendiri. Namun yang saya dapatkan pada saat ini sekarang, anak-anak begitu merindukan lembaga gitu. Anak-anak begitu merindukan berkumpul di sekolah, ingin bermain. Gitu. Jadi kadang-kadang pernah beberapa kali, kebetulan waktu itu lagi proses visitasi dari asesor, tiba-tiba anaknya nangis karena tidak mau berhenti, bermainnya tidak mau berhenti gitu. Jadi memang kegiatan yang yang sudah saya terapkan ini, alhamdulillah membuat anak-anak di lembaga tidak mau berhenti bermain, Bunda gitu. Jadi lebih enjoy anak-anak menggunakan itu ya, lebih berani, betul, tidak takut salah. Betul. Gitu. Udah gitu lebih banyak anak-anak juga mencari bahan sendiri, Bun. Jadi biasanya di acara pembukaan itu anak-anak berkeliling di kebun. Mereka mendapatkan apa di perkebunan, misalkan biji-bijian atau daun-daunan, mereka bawa untuk dimainkan di tempat invitasi yang sebetulnya kita juga sudah sediakan gitu. Jadi mereka tambahkan. Atau kalau misalkan kita sedang tema binatang, Bunda, ya. Jadi mereka mencari binatang yang mereka lihat, mendengarkan suara-suara binatang. Ada beberapa binatang yang mereka bawa, entah itu cacing, semut, dan yang lain-lain, terus dibawa ke tempat ke kegiatan di intinya. Anak-anak mengamati gitu, kayak proses sainsnya seperti apa, kayak gitu-gitu, Bunda. Jadi mereka lebih banyak menggunakan bahan yang mereka temukan sendiri di lingkungan sekolah gitu, Bunda. Karena kita menggunakan pembelajarannya lebih ke di alam terbuka, Bunda. Gitu. Oke. Terima kasih sudah berbagi. Tapi Mbak Warti, saya kepo juga nih. Anggaplah gini. Kalau tadi Bu Santi di Cianjur itu kan memang dia tuh sekolah alam dan adanya di tengah kebun. Iya, gampang ya, ada bahan. Kalau yang di kota model kayak kita nih, kayak Mbak Warti, kota, iya, cari daun aja susah gitu kan? Tuh kira-kira susah nggak sih Mbak menerapkan itu, Mbak? Terus kegunaan dan manfaatnya bagaimana? Mungkin ada teman-teman lain yang di kota ada di kota, Bu Leni, silakan berbagi Bu Leni yang di kota. Oke, ada yang di kota? Ada yang di kota yang kesulitan mungkin dari bahan alam dia susah cari karena buru-buru cari alam.
ke depan sudah jalan raya gitu kan. Terus kadang-kadang Ke belakang sudah perumahan. Dan orang tua juga sibuk kadang kerja. nggak mau loh, nggak mau juga anaknya main dianggap itu kotoran gitu kan. Iya. Iya. Barang sharing ini bekas. juga. Iya, boleh. Pak Amri mau sharing juga, silakan Pak Amri. Jadi pengalaman dengan bahan luspat gitu ya. Kalau kita di Banyuasin kan memang daerahnya perdesaan gitu ya. Desa artinya untuk menemukan luspat itu sangat-sangatlah gampang. Dan mungkin di setiap anak rumahnya ada banyak luspat yang ditemukan dari biji-bijian, ranting, dengan daun yang berbagai macam bentuk. Yang di kota, oke. Ada yang di kota? Ada yang di kota yang kesulitan mungkin dari bahan alam dia susah cari karena buru-buru cari alam. Ke depan sudah jalan raya gitu kan. Terus kadang-kadang ke belakang sudah perumahan. Dan orang tua juga sibuk kerja. Nggak mau loh, nggak mau juga anaknya main dianggap itu kotoran gitu kan. Iya. Iya. Barang sharing ini juga. Iya, boleh. Pak Amri mau sharing juga, silakan Pak Amri. Jadi pengalaman dengan bahan luspat gitu ya. Kalau kita di Banyuasin kan memang daerahnya perdesaan gitu ya. Desa artinya untuk menemukan luspat itu sangat-sangatlah gampang. Dan mungkin di setiap anak rumahnya ada banyak luspat yang ditemukan dari biji-bijian, ranting, dengan daun yang berbagai macam bentuk pun banyak. Yang panjang, yang bulat, yang melingkar, apa segala macam ada. Permasalahannya adalah ketika ini kita lakukan, jadi kalau di kita ini ada sentra bahan alam. Jadi berbagai macam jenis daun itu kita kumpulkan jadi satu, jadi kayak apa gitu, kayak gudang apa gitu. Semua yang dari alam pokoknya. Ada tanah pun kita masukkan dalam ruangan, pasir yang kita pasti masukkan alam nyata ya. Alam nyata, bukan alam goib. Gitu. Alam jadi ke dalam ruangan gitu. Iya gitu. Nah jadi terkadang memang problem kita adalah orang tua. Jadi Pak, itu ngapain belajar yang seperti itu? Di sini banyak, di itu banyak. Kita pun banyak gitu. Nah ini yang mungkin masih jadi kendala kita, walaupun di parenting juga kita selesai. Kita sampaikan terkait dengan luspat itu. Nah, jadi ini problem tetap ada masalah Mbak Di. Biarpun kalau mungkin di walaupun iya, desa mereka ya, karena tarik luspatnya dia nggak ada masalah. Masalahnya dengan mindset orang tua di rumah itu udah banyak kayak gitu. Ngapain di sekolah kasih gitu itu? Juga ya. Nanti kita akan lihat bagaimana. Jadi gini Bunda, kesannya ke orang tua ini belajarnya apa gitu ya. Itu seperti itu. Oke, terima kasih mungkin ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa terjawab dari pertemuan ini ya Pak Amri ya. Bagaimana caranya supaya orang tua mengubah bisa mindsetnya berubah, kemudian bagaimana membuat luspat itu menarik buat anak. Iya. Terus meyakinkan orang tua, gurunya mampu meyakinkan orang tua bahwa dengan luspat itu anaknya banyak belajar, itu yang penting. Oke, siap. Ada pengalaman Bu Dian. Ada pengalaman justru orang tuanya itu yang tadinya tidak menerima kegiatan yang seperti itu, akhirnya justru menerima karena anaknya yang memang lebih menunjukkan kepada orang tuanya. Menunjukkan kesenangannya, kebahagiaannya. Iya, jadi di rumah anak-anaknya terus melakukan itu, berkesinambungan dengan apa yang dilakukan di lembaga. Nah, di rumah itu yang dicari. Ya. Itu yang dicari, Mami. Memang ada dampak positif. Artinya memang itu diterima. Ada maksudnya tidak seluruh ya. Ada beberapa wali murid dan sangat-sangat menyukai gitu. Bahkan dia rela ketika harus menggunakan luspat diangkut dalam rumahnya dan anaknya dengan bermain imajinasi mereka muncul, itu ada juga sebagian yang suka dan senang gitu. Begini Pak Amri. Bereksplor. Begini Pak Amri, mungkin saya berbagi sedikit. Saya memiliki lembaga. Pada saat itu muridnya lumayan ada, banyak 20. Tetapi ketika kita menerapkan pembelajaran ini, murid saya itu berkurang hanya sampai 5 orang. Sampai 5 orang. Karena orang tua tidak menerima apa yang sudah kita terapkan itu. Ngapain sih anak-anak kok belajarnya seperti itu gitu. Ngapain sih selalu pertanyaan itu. Tetapi ternyata 15 orang anak yang keluar ini itu mereka melakukan sendiri di rumah. Belajar seperti apa yang dilakukan di lembaga. Nah, akhirnya ini membuka mindset orang tuanya sendiri.
karena orang tuanya mendapatkan pembelajaran dari anaknya. Mungkin itu pengalamannya. Nah, tapi keseringan begini Bu Liza, ketika anak murid kita keluar satu persatu dari lembaga kita gara-gara ini, terus guru-guru langsung panik gitu. Benar. Gimana keluar semua? Kabur juga ya. Kita bertahan dan akhirnya yang keluar 15 orang itu kembali lagi dengan kesadaran sendiri orang tua mengantarkan. Ya. Kalau itu happy ending, Mbak. Tapi Pak Amri, mungkin juga teman-teman yang lain, kalau kita melihat di gambar di layar itu loose part-nya itu nggak ditaruh begitu saja, diletakkan dengan manis, dengan cantik sehingga menarik anak untuk bermain menggunakannya. Itu mungkin nanti ada strateginya lagi. Setelah ini ya Bu Warti ya. Oke. Gini sharing lagi bisa boleh? Boleh, silakan. Banyak. Jadi gini, di awal kita juga pernah sharing dengan Bunda Piska terkait dengan lospat yang sudah diupayakan untuk dilakukan. Sehingga kami tidak tahu sesuai apa ini memang imajinasi dari kami sebagai pengelola lembaga. Jadi pembelajaran lospat itu kami kumpulkan dipakai sentra. Jadi menggunakan sentra. Mungkin Mbak Biska sudah saya jelaskan. Jadi ada satu sentra yang itu sentra bahan alam yang itu kita muni floor dengan bahan-bahan luspat, dengan luspatnya. Kemudian kita bagi lagi dengan ada 7 sentra yang kami bikin di lembaga kita. Tadi itu yang lospat kita. Jadi untuk lospat itu di bahan sentra bahan alam. Kemudian kita ada sentra sentra balok. Kemudian ada kita sentra seni kreativitas. Gitu loh. Maksudnya nggak ada masalah. Ini bisa. Nggak masalah. Nggak ada masalah. Kami juga di lembaga saya juga masih dengan sentra. Jadi loose part-nya itu tetap ada di dalam sentra-sentra itu. Jadi karena kita sudah terbiasa dengan sentra. Jadi balok-balok itu juga masih ada di sentra balok dan sebagainya. Cuma kita tambahkan barang-barang yang ada di sekitar. Jadi tidak hanya murni balok tok gitu. Itu yang kayak kita itu memang dibalok ya balok tok gitu. Kayaknya alergi salah gitu kalau nggak balok. Jadi balok-balok mau nambah gitu. Dikit aja udah takut. Ini kan bukan balok gitu. Tetap ada potongan bambu, tetap ada potongan paralon. Kan itu sama dengan silinder ya kan? Balok-balok. Iya, secara bentuk. Tapi ya gitu. Terima kasih. Yes. Silakan. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Artinya karena tadi kita udah belajar di lagu itu bahwa ciri PBL itu adalah ketika anak kata kunci dari explore itu adalah loose part. Maka kalau dibalik supaya anak bisa explore maka kita mesti menyiapkan loose part gitu yang beragam banget gitu kan. Nah, perkara nanti ada manfaatnya seperti apa dan seterusnya seperti apa mendalam kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Oke. Monggo silakan dilanjut di slide berikutnya. Oke, terima kasih Mbak Warti. Baik, untuk slide ini kita akan mendengarkan dari Mbak A. Mungkin akan ditanyakan ke peserta yang sudah menerapkan. Pada Mbak Iha, Mbak Iha bisa dengar? Baik, bisa. Silahkan, silakan Bu Iha. Baik, terima kasih Bu Piska. Teman-teman sekalian. Iha, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak Amri. Pernah Ini berjumpa Pak Amri dengan Bu itu Iha. termasuk Pak Piski di diklat pengelola. Teman-teman begini, tadi teman-teman sudah dengarkan paparan tentang luspat, kemudian sudah sharing tentang luspat, apa yang sudah dikumpulkan di sekolah terkait dengan luspat. Nah, luspat ini nanti kaitannya adalah dengan masuk kepada invitasi, yaitu nanti extend-nya itu ada di invitasi. Nah, mungkin teman-teman yang pernah belajar melesat dengan 1-12 atau belajar isti atau belajar selamat, mungkin sudah menerapkan bagaimana menata invitasi di sekolah masing-masing. Nah, sebelum kita sharing, sebelum teman-teman mungkin mengirim foto-foto atau gambar-gambar tentang invitasi yang sudah dibuat di sekolah, dikirim ke WA Group, dan jangan lupa ada hadiah menarik dari 1-12. Mungkin boleh ya Bu Dian ya? Teman-teman bisa sharing dulu ya, apa sih itu invitasi dan apa kesulitan yang dihadapi ketika menyusun invitasi. Silahkan siapa teman-teman yang bisa
memaparkan tugasnya ini berbagi foto invitasi ya? Ya. Oh, berarti cuma foto doang kan, Mbak Di? Foto. Atau mau video saat menata? Boleh. Kalau ada yang video dari saat menata sampai selesai, kemudian boleh juga. Akan lama, Mbak Di. Iya, jadi foto aja. Ya. Foto aja kayaknya ya. Foto saja di grup boleh. ya, semua di sharing di grup ya. Iya. Oke. Semua alumni diklatnya Sapu Lidi boleh mengirimkan penataan invitasinya. Tentu pada masih ingat ya, pada masih ingat ada sip. Oke. Ada 2 ya Mbak Iha ya yang akan dapat hadiah ya? Ada 2 yang akan dapat hadiah. Hadiahnya menarik. Bu, kalau yang belum pernah ikut tapi dia sudah paham setelah mengikuti meeting ini kemudian menerapkan dan mengirimkan, boleh aja lah. Boleh. Ada batas waktunya nggak? Ada batas waktunya? Iya ya, kita kasih batas waktu karena ini kan masih rapot semua pada ribet dengan rapot gitu kan. Kita kasih agak panjang dikit ya Bu Iha. Boleh. Atau begini Bu Dian, boleh usul. Foto lama, kan kalau foto lama boleh nggak? Selama pembelajaran dari rumah, ada beberapa orang tua juga yang membuat invitasi di rumahnya, seperti invitasi yang dibuat di sekolah. Jadi seandainya saat ini tidak bisa memotret hasil invitasi yang ada di sekolah karena pembelajaran dari rumah, boleh silakan memposting foto-foto invitasi yang dibuat oleh orang tua di rumah. Oke. Terus Pak Amri tadi usul kalau foto lama juga boleh nggak katanya? Boleh aja. Jadi nggak harus yang setelah ini. Ada pertanyaan mau lama, mau baru. Oke, ada pertanyaan silakan. Silakan Bu Erni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Luspar, kebetulan saya mungkin pindah ke sekolah baru. Jadi saya ada teman-teman ini Bu sekolah baru ya. Bu Erni Walemo. Di sekolah baru karena adaptasinya pun masih tantangan dari orang tua atau guru dan anak-anak. Nah, setelah beberapa minggu di situ saya banyak bersosialisasi dengan adanya Luspar. Hingga akhirnya orang tua memahami, mengerti, dan mendukung dengan pengadaan Luspar. Hingga pada saat ini, di ukuran ini, anak-anak sudah bisa mensosialisasikan sendiri kepada orang tua bahwa mereka bisa memanfaatkan bahan-bahan alam, bahan-bahan bekas yang ada di lingkungan mereka. Wow, anaknya sendiri yang memprovokasi orang tuanya. Keren. Anak-anak lah yang sudah mensosialisasikan untuk orang tua. Mbak Erni udah? Sudah. Ya, saya cuma ini linknya itu judulnya belajar apa ya? Oke, ditunggu aja linknya bisa dicari ya Mbak. Oh, belajar dalam keterbatasan. Nanti kita cari di Google, teman-teman ketik aja belajar dalam keterbatasan gitu, nanti muncul Bu Erni. Ya. Linknya saya buat dari Microsoft Office, Bu. Oh, oke. Berarti nanti Bu Erni bersedia share di grup linknya? Ya, insya Allah, Bu. Terima kasih, Bu Erni. Ya, makasih banyak. Oke, luar biasa. Ditunggu pokoknya salut. Karya-karya Bu Guru ya, Mbak Dian? Karya-karya guru dalam menata invitasi, mau gurunya yang nata, mau muridnya yang nata, atau orang tuanya yang nata buat anaknya, boleh apapun silakan teman-teman kirimkan. Ya. Gitu ya. Oke, kita tunggu 10 hari dari sekarang ya. 10 hari, oke. Ya. Nanti kita umumkan tanggal berapa berakhir pengiriman, baru nanti kita lihat siapa yang berhak dapat hadiahnya. Gitu ya. Sip. Kita kembalikan ke slide berikutnya, silakan. Nah, sekarang silakan memperhatikan gambar invitasi di slide berikut. Terus kita analisa prinsip-prinsipnya. Ya, prinsip invitasi itu saya mesti jelaskan dulu ya. Prinsip invitasi untuk yang baru, kalau yang udah lama mungkin ingat, yang invitasi itu prinsipnya pokoknya dia harus ada tinggi rendahnya, jadi nggak datar di
dibiarkan begitu aja. Jadi ada kayak kita lihat display di toko itu ada tinggi rendahnya. Kemudian ada daya tariknya, ada benda-benda yang menjadi center point-nya. Kemudian ada barang yang menjadi yang tidak ada kaitannya dengan tema yang disediakan, tapi sebetulnya itu bisa bermanfaat buat anak. Itu adalah prinsip-prinsip invitasinya. Nanti prinsip invitasinya itu akan kita share di grup, karena kalau ditayang di sini juga kecil-kecil sekali jadinya, jadi kita share. Tapi sekarang saya ingin yang menganalisa ini berarti yang sudah pernah memahami prinsip-prinsip invitasinya. Kita mau mengingat kembali. Kita coba lihat nih, slide ini. Silakan. Tak geser-geser cari namanya Bu Nani. Yang mana nih? Saya nyimak sambil Bu Nani makan. Tiawati dari Malang, Bu. Oh Iya, ya. monggo. Monggo Bu, yang Malang. Monggo. Negara. Ayo, Malang. Yang Malang, ojo melintang. Silakan. Iya, itu investasi buatan dari guru-guru kami setelah diajarkan PKG. Itu miliknya PAUD Sahabat Ananda. Monggo. Dia berdasarkan cerita Princess Amanda, kemudian dia menata investasi itu. Jadi dia bercerita dulu kepada, karena dulu kami micro teaching, jadi ada murid yang kecil juga, guru-guru yang lain ikut terlibat, kemudian muncul topik-topik seperti itu, kemudian mereka menata mainannya seperti itu. Terus terang itu ditata di kantor, jadi seadanya. Kami punyanya meja, ya meja itu, jadi seadanya itu. Oke, yang diminta itu apakah gambar di layar ini sesuai dengan prinsip invitasi atau tidak? Teman-teman, kita istirahat dulu setengah jam. Teman-teman boleh keluar lagi, nanti masuk lagi, nggak apa-apa, atau dibiarkan saja. Yang jelas ini Zoom ini kalau di akun ini hidup terus, tidak saya matikan. Kita akan istirahat dulu setengah jam, mau makan dulu, mau sholat dulu, mau ke toilet dulu. Nanti kita lanjut lagi 30 menit yang akan datang, karena kita masih akan membahas setelah ini bagaimana strateginya, kemudian provokasinya, perencanaannya, dan sebagainya. Sampai dengan nanti kita bisa bagaimana mengevaluasi. Jadi kenapa kita ingin tuntaskan hari ini, tidak kita mulai lagi besok, karena satu account ini dan kita dapat waktu yang panjang itu hanya di satu account. Jadi nanti kalaupun kita buka kelas lagi baru, itu akan ada account yang baru lagi dan akan dibatasi lagi orangnya. Jadi kita istirahat dulu ya teman-teman ya. Ini penataan invitasi. Tadi menjawab pertanyaan banyak orang ketika pakai bahan alam, bahan ambil limbah dari lingkungan sekitar, gitu ya. Ketika diletakkan begitu saja tentu tidak menarik buat anak. Apalagi orang tua, buat apa lihat kayak gitu. Tapi kalau ditata seperti ini dengan mengikuti prinsip-prinsip penataan invitasi, meskipun itu bahan limbah, mungkin akan lebih cantik gitu ketika penataannya menggunakan prinsip-prinsip penataan invitasi. Ditatanya ada tinggi rendahnya, ada warna-warna yang mencolok, ada hiasan. Tidak lupa ada tempat main di sana. Berapa anak yang akan main di tempat itu sehingga bisa menentukan bahan ini cukup enggak dimainkan untuk anak sekian itu. Kemudian, apalagi prinsip yang belum saya kasih? Bahan invitasinya, Mbak. Bahan ya. Oke, itu yang kunci ya, Bu Ina. Biasanya kita suka sekali ketika kita bicara tentang tema layang-layang gitu ya. Yang ada di pikiran guru itu tentu bahan apa ya yang dipakai layang-layang biasanya, itu yang selalu saja dipakai. Sehingga selalu kertas, kemudian benang, itu saja. Padahal prinsip penataan ini untuk mengecoh anak supaya bisa paham ini harusnya ini,
atau yang itu untuk berpikir memecahkan masalah, tentu harus ada pembanding bahan. Nah, di penataan luspat ini, penataan invitasi ini, bahannya harus bahan yang sesuai dan bahan kontra untuk pengecoh mereka. Gitu. Itu yang prinsip. Terus apa lagi Bu yang belum? Udah ya? Hah? 7 tantangan atau ragam. Oke. Tantangan ya. Tadi udah saya baca itu. Jadi di setiap invitasi harus ada kalimat tantangannya. Apa yang diinginkan anak harus ngapain dengan luspat-luspat itu? Ada 7 tantangan yang kita siapkan atau kita berikan kepada teman-teman. Silakan teman-teman menentukan mana bahan apa yang akan dipakai dengan 7 macam tantangan itu dengan luspat yang tadi itu sesuai dan kontra. Mungkin ini bisa lanjutin apa saja 7 tantangan itu dan sapu lidi punya itu gitu. Iya Bu Inesin ya. Terima kasih Mbak Warti. Jadi 7 tantangan yang mungkin bisa kita siapkan agar bagaimana pola pikir tahap tingginya masuk, bahwa kita boleh khususkan, tapi ini hanya sebagai alat pertama anak masuk. Nanti dari setiap invitasi itu sebenarnya bisa dikombinasikan dari beragam tantangan. Tapi karena setiap anak punya kecerdasan yang berbeda, sehingga kita butuh buatkan tantangan utamanya dulu dalam 7 yang berbeda. Salah satunya yaitu misalnya ada menulisnya. Mereka akan mencoba menulis dengan beragam bahan, beragam alat, beragam cara. Lalu ada terkait menulis itu, nanti ada tentang angkanya atau numerasinya. Lalu nanti akan ada juga bagaimana mereka mencoba main-main dengan bangunan terkait dengan barangkali seperti baloknya. Seperti tadi kata Pak Amri kalau nggak salah, bahwa kalau sentra balok harus balok. Kalau kita kaji lagi pada teorinya tidak harus selalu dengan balok, karena di balok itu mereka bukan hanya membangun suatu ruangan dengan balok-balok yang ada, tapi akan di-enhance-nya lagi, akan dikuatkannya bahwa mereka akan menemukan titik, garis, sudut, bentuk geometri, bangunan geometri, sehingga ini membutuhkan banyak bantuan dengan yang luspat ini. Bagaimana ketika mereka bermain dengan balok, mereka mengetahui ada jaring. Oke. Mana jaringnya itu sendiri ada permukaan, nanti beragam bangunannya itu. Lalu masuk di main perannya. Saya akan mencoba bagaimana tantangan bermain peran dengan bahan yang ada, lalu juga barangkali dengan fakta-fakta terkait dengan tema yang terbaru. Kekinian dari tema itu adalah apa? Karena kita masuk pada abad 21, maka ada sesuatu yang harus dibahas. Misalnya tema hari ini tentang kendaraan, kendaraan yang terkini itu apa? Sehingga mereka sudah masuk siap di abad 21 dengan model-model yang terbaru. Maka ada fakta yang terbaru yang akan mereka bahas. Lalu yang terakhir adalah bagaimana sesuai dengan keagamaannya. Karena yang tadi kita masuk pada melesat, nanti ada khusus terkait dengan keagamaannya. Karena kita adalah negara Pancasila, negara yang memiliki sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan kita yakin bahwa bagaimana pembelajaran yang tidak akan meleset, tapi benar-benar melesat jika semua didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan agamanya masing-masing yang menjadi koridor kapan boleh, kapan tidaknya. Nah, barangkali itu 7 tantangan yang bisa kita siapkan dari setiap penataan invitasinya agar keberagaman yang didapat oleh anak, sehingga bagaimana barangkali sekarang otaknya yang triliunan itu bisa termaksimalkan. Barangkali itu Bunda Warti. Oke, baik. Itu tadi yang disampaikan Bu Ina, untuk apa sih repot-repot kayak gini kan gitu Bu. Harapannya kan dengan explore bahan main itu yang tadi kita bahas, HOTS itu bisa kita raih. Sebagus apapun invitasinya, jika nanti saat anak bermain kemudian tidak ada dukungan apa-apa, tentu akan susah juga. Akan kembali lagi, karena kebiasaan kita yang mendampingi itu tidak paham untuk mengarahkan itu. Jadi kita yang biasa, oh ini bahannya nanti mainnya begini, nanti jadi begini, jadi kan cuman meniru saja. Nah, tapi
kalau itu dilakukan kita, meskipun dengan invitasi yang beragam ini, tentu akan kembali tidak HOTS yang kita capai. Karena di tahapan yang tadi kita bilang, itu hanya masih mengingat, paham, gitu aja kan? Niru aja. Jadi, meskipun sudah nata invitasi, tapi kalau begitu caranya, itu nggak akan bisa dicapai HOTS-nya. Tapi ketika gurunya mampu memberi dukungan bagaimana dia anak bisa menganalisa, mengevaluasi, dan mengkreasi sendiri sesuai dengan apa yang dia pahami, baru HOTS-nya bisa dikaram dengan penataannya seperti itu. Gitu ya Bu Ina? Ya, sip. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Bu Fiska, silakan. Ada pertanyaan kita, Bu? Boleh, Bu Ina? Boleh, silakan. Bu Ine, dalam 7 tantangan, mohon maaf ini saya Erni Bu. Dalam 7 tantangan, apakah videonya mati dia? Memang pada saat penerapan penataan invitasi itu, apakah memang awal penataan, awal yang mengenal invitasi, apakah kita memang sudah wajib untuk menerapkan 7 tantangan itu atau memang masih kita dasari dulu, mungkin ada 2, 3, 4 tantangan, mungkin seperti itu. Bahasa yang saya pikirkan, apakah sudah langsung wajib itu 7 tantangan, langsung kita tantangannya masih kita awali dulu, mungkin dari 3 tantangan dulu, 4, seperti itu. Kebetulan ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman. Baik, jawab Bu Ina. Atau Bu Ina? Yang saya. Oke, nanti ditambahin ya. Baik, Bu Ya. Ina, cukup gitu pertanyaannya? Ya. Baik. Jadi begini, pertanyaannya wajibkah itu? Jadi aku bingung kalau kena wajib. Karena kalau wajib itu, jika tidak dilakukan dosa, tahu. Itu sebuah strategi ya, Bu. Artinya itu, kita harapannya ketika mampu menyiapkan 7 tantangan, kebutuhan anak ini terpenuhi karena beragamnya macam yang disiapkan oleh gurunya. Tentu itu membutuhkan waktu. Untuk pemula barangkali boleh Bu Erni bilang. Jadi nggak ada kata wajib atau ini. Berapa kesiapan yang bisa dilakukan? Gitu ya. Berapa mampunya guru melakukan? Silahkan di awal. Tapi tidak boleh kemudian 4 aja boleh, jangan. Nanti akan ada kejenuhan anak, kasihan juga tidak dapat beragam. Ada naik kelas. Berjalannya waktu silahkan ditambahkan untuk menambah keragaman supaya anak-anak punya pengalaman lebih gitu, tidak itu saja. Ya. Boleh Bu Ina nambahin? Ya, betul yang seperti dikatakan oleh Mbak Warti bahwa tidak ada keharusan 7 ini. Misal kita sanggupnya hanya menyediakan 2 karena 2 yang lainnya non-luspart, itu silakan. Yang penting kita ada berprogres terus menambah sehingga kita bisa mengkaji dari apa yang kita sediakan hari ini apakah itu memenuhi minat anak atau tidak. Nah, sehingga yang selanjutnya Ibu boleh tambahkan. Karena istilah kenapa kita buatkan di 7 ini agar muatan materi dari Malsatnya juga lebih banyak bisa terfasilitasi tanpa guru bingung. Jadi minimal kalau sudah ada 7 patokan ini, saya akan masuk di keagamaan, itu lebih menguatkan bagaimana provokasinya dengan invitasi yang lebih menyediakan bahan-bahan yang spesifikasinya pada keagamaan. Nah, itu kan kembali disesuaikan dengan keadaan di lingkungan. Jadi silakan Bunda Erni, berapa yang siap dilakukan, tapi kita terus ada peningkatan sehingga kita bisa maksimal. Dan 7 ini juga masih bisa dikembangkan jika di tempat-tempat masing-masing karena mempunyai lokasi yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, boleh ditambah dan dikurangkan. Itu barangkali. Ya, terima kasih Bu. Cukup, kita lanjut. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Oke. Kedengarannkah suaranya? Dengar. Oke. Oke, ini yang ketiga ya. Indeks itu kata apanya ini provokasi ya. Nah, sebelum kita lanjut penjelasan tentang yang ketiga ini, nah kita nyanyi dulu Mbak Warti. Kita mau nyanyi tentang layang-layang ya. Oh, ini yang Mbak Warti permintaan di ya. ya? Nyanyi bareng-bareng boleh.
Di FB banyak yang minta lagu itu ya? Di FB ada minta ya? Iya, di FB minta itu. Nih. Oke, boleh bareng-bareng. Balik lagi. Pelan-pelan. Balik lagi, sebentar. Iya, pelan-pelan. Sudah. Oke. Kita ingat kembali lagu ini ya. Iya, mulai ya. Layang-layang ditiup angin, jauh tinggi terbang melayang, layang-layang menari-nari, ditiup angin sampai ke awan. Ya, dua kali. Ditiup angin, jauh tinggi terbang melayang, menari-nari, ditiup angin sampai ke awan. Ingin aku sepertimu menuju langit luas membiru, bergembira bersama-sama menggapai sinar terang. Layang-layang ditiup angin, jauh tinggi terbang melayang, layang-layang menari-nari, ditiup angin sampai ke awan. Ingin aku sepertimu menuju langit luas membiru, bergembira bersama-sama menggapai sinar terang. Ingin aku sepertimu menuju langit luas membiru, bergembira bersama-sama menggapai sinar terang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Fiska. Teman-teman masih bergabung ya bersama-sama dengan kita Sapu Lidi. Ini tadi sebetulnya sudah sangat banyak disinggung oleh Ibu Dian dengan mengajak anak memecahkan masalah dan solusi dengan menggunakan 5W1H yang bersifat terbuka. Tadi 5W1H sudah sangat banyak dibahas ya. Nah, semua ini terkait dengan muatan melesat ya yang menjadi trademarknya Sapu Lidi 12. Kita lihat di sana ya, 5W1H teman-teman tentu sudah paham ya apa saja itu. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dian sangat detail tadi di sana. Nah, yang bersifat terbuka terkait muatan melesatnya ya, kita lihat ada 7 komponen di sana. Ya, mulai dari matematika, ya, eksistensi literasi sampai kepada teknologi. Lalu bentuk dukungan apa sih sebetulnya yang harus diberikan oleh guru? Ya, intervensi apa sebetulnya yang harus diberikan oleh guru ya kepada anak-anak terkait dengan potensi pengembangan individu anak itu sendiri yang berfokus pada target yang sangat spesifik. Nah, ini dilakukan melalui percakapan dan observasi. Ya, kita biasanya ketika melihat anak-anak bermain, ya, ada yang tidak pas dengan pola pikir guru, ibu guru langsung memberikan solusinya. Biasanya itu yang kita lakukan. Ya. Nah, tetapi melalui pendekatan coaching ini, ya, kita mencoba menggali apa yang sebetulnya yang ada pada anak. Ya, kita hanya bersifat mendampingi saja.
tidak memberikan peluru-peluru untuk menyelesaikan persoalan anak-anak. Tetapi ketika dia menghadapi segala sesuatunya, menemukan kendala-kendala, anak itu sendirilah yang akan membuka pintu-pintunya. Ya. Nah, ada guru di sana, ya, guru berperan sebagai pembimbing dan pemberi dukungan. Ya. Anak-anak adalah sasaran, ya, untuk mengembangkan keinginan mereka sendiri. Nah, ini yang harus dikolaborasikan, ya. Kolaborasi sangat penting di sini, ya, karena tanpa kolaborasi biasanya sekali lagi ibu guru akan memberikan solusi secara langsung, sehingga anak akhirnya tidak dapat mengembangkan, biasa menunggu nih, ya, menunggu, Bu Guru ini gimana? Ibu guru langsung datang, ya. Ini begini, kamu harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Kalau ibu guru pada zaman abad 21 ini masih berperan seperti itu, ya, kita tidak akan mendapatkan anak-anak yang memiliki pola pikir hot, ya. Pada saat dia menemukan persoalan-persoalannya, mereka akan kembali kepada kita. Kalau kitanya udah nggak ada, bisakah anak itu berdiri sendiri? Ya. Nah, dengan pendekatan coaching ini kembali, ya, kita hanya menjadi sebagai pendamping pada saat anak menemukan persoalannya. Ya. Kita hanya memberikan bimbingan dan dukungan. Tetapi fokusnya ketika anak mendapatkan persoalan, anak itu sendirilah yang akan menyelesaikan persoalannya. Indah ya? Kalau coaching ini kita terapkan kepada semua yang ada di lingkungan kita, mari kita mulai Bu Guru pada diri kita sendiri. Oke, mungkin itu penjelasannya sayang. Selanjutnya kita akan mendengarkan Mbak Warti mengenai berbagi lagu terkait tema bermuatan melesat. Silahkan Mbak Warti. Oke, silakan. Sekarang kita berbagi lagu terkait tema ya, bermuatan melesat. Ya. Nah, berarti kita kasih tantangan teman-teman lagi untuk bisa gitu, Mbak, menciptakan ya. lagu. Kalau tadi itu kan tantangannya yang pertama tadi invitasi ya. Invitasi, invitasi. Itu nanti di WA tadi udah banyak yang kirim. Itu kita pilih udah 2. Bagus-bagus Mbak ya. Kemudian coaching juga ya Mi? Ya. Coaching videonya ya? Ya, coaching video. Boleh siapa saja ya, Mi? Coaching? Iya, boleh. Iya. Artinya dari penilik pengawas ke guru boleh? Boleh. Dari guru ke murid boleh? Boleh. Dari kepala sekolah ke guru juga boleh. Oke. Berarti semua yang teman-teman punya boleh dikirimkan ke kami terkait dengan proses implementasi coaching di sekolah. Nanti kita juga akan ambil 2 terbaik pelaksanaan coachingnya itu akan diberi hadiah oleh Sapu Didi, gitu ya? Iya. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga ini berarti udah 2 ya tantangannya. 1 invitasi, 2 coaching. Yang ketiga tentang cipta lagu. Tadi kita sudah nyanyi bareng-bareng. Kalau kemarin pada saat pelatihan kita udah nyanyi tentang penjor, kita sudah nyanyi tentang apa aja, banyak ya. Sekarang kita tantang teman-teman untuk mencipta lagu yang bermuatan melesat. Di sana ada unsur matematiknya, engineeringnya, literasinya, eksistensinya, sains, kayak gitu kan. Nah itu saya juga berharap teman-teman upload di WA. Yang udah bisa cipta lagu tentang melesat. Nanti akan kita ambil 2 juga. Ya, gitu ya Mbak Fiska. Oh iya Mbak Fiska, tadi kita belum kasih tahu teman-teman. Kalau Sapu Didi 12 punya Luspat. Oh iya. Punya Luspat kita. Lupa tadi Lidah dikasih tahu. Ya, ini untuk mengatasi teman-teman yang ada di perkotaan ya Mbak Warti ya. Iya, yang sulit cari bahan alam. Iya. Jadi kita ini punya kita ada
Setluspat nggak di sini gambarnya 5.0 ya? Ada nggak ya gambarnya? Nanti kita tunggu Mbak Dian deh. Kita punya 7 macam luspat yang sudah terbagi ke dalam 7 tantangan itu. Ini bisa memanfaatkan dana BOP, Mbak ya? Ya, insya Allah bisa. Iya. Artinya di era pandemi begini kan anak-anak kita nggak bisa ke sekolah tuh. Nah, kalau setiap orang tua punya kayak gitu, misalnya kita yang punya anak kecil, nah tuh Mbak Fiska punya syalalala di rumah. Nah tuh kalau punya invitasi ini tinggal ditaruh di rumah, dusnya dibuka kayak tadi itu, ditata mainannya udah dipakai main anak-anak. Iya. Nanti kita akan coba gambarnya. Ya, oke. Jadi kembali ke slide, tantangan teman-teman adalah mencipta lagu bermuatan melesat, lalu kirim ke WA tetap dengan identitas, siapa yang mencipta, lembaganya dari mana, tentang apa temanya, gitu ya? Ya. Baik, saya kembalikan. Kita kasih waktunya sama ya? Sama, 10 waktunya hari dari sama sekarang. Dengan tugasnya sebelumnya ya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Warti. Jadi kita dengarkan bersama-sama dari Bu Ine. Silakan Bu Ine. Bu Ine udah siap? Ya. Oke, kita geser cari Bu Ine, gambarnya mana? Siap, Mbak Fiska. Terima kasih. Oke, silahkan Mbak Ibu Ine. Yuk teman-teman, kita tadi sudah sama-sama bahas terkait muatan melesat. Bagaimana bahwa muatan melesat dengan luspat ini bisa maksimal, terutama bagaimana bahwa setiap anak bisa maksimal dari edukasinya, karena kunci utama dari keberhasilan pendidikan anak usia dini itu ada di orang tua. Bahwa 60% berhasil tidaknya itu di orang tua. Kita lembaga hanya 20% dan 20% itu adalah lingkungan. Jika orang tua tidak mengambil ini, maka yang 60% ini tidak bisa didelegasikan pada lembaga. Secara otomatis akan diambil oleh lingkungan. Dan kita lihat bahwa sekarang lingkungan sangat luar biasa menakutkan bagi kita, sehingga parenting ini sangat-sangat harus bisa dilakukan di setiap lembaga. Kalau kita ngelihat banyak lembaga itu seperti chaos duluan ketika yang aktif itu hanya 50%, yang aktif itu hanya 30%. Tapi sebenarnya walaupun itu hanya satu, kenapa? Bu Sunartin, boleh mikrofonnya dimati dulu sebentar. Oke, silakan. Bu Sunartin. Ya, udah. Oke, terima kasih. Ya, silakan Bu Ina. Oke, saya lanjut lagi. Tapi bagaimana kita sebagai lembaga, walaupun itu hanya 1 atau 2 orang tua yang aktif, jadikanlah mereka sebagai orang tua penggerak. Jadi parentingnya tetap jalan, karena parenting ini harus dibuktikan dahulu. Kalau sudah ada buktinya, maka yang lain bisa mengikuti. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana teman-teman di lembaga masing-masing sudah melibatkan orang tuanya. Saya yakin pasti sudah ada beberapa kegiatan yang melibatkan orang tua. Nah, kita fokus pada orang-orang yang memang aktif. Karena dari sinilah kita akan menjadikan mereka orang tua penggerak. Nah, jika sudah, apakah teman-teman sudah membangun kompetensi belajar yang disiapkan pada orang tua? Nah, ini biasanya bisa dilakukan jika orang tuanya satu terlibat langsung pada pertemuan-pertemuan. Nah, tapi biasanya kalau pertemuan itu hanya bersifat yang satu arah. Tapi bagaimana orang tua paham tentang kompetensi belajar anak, yang terbaik adalah bagaimana kita melakukan dengan piket bergiliran. Atau minimal setiap orang tua mempunyai kesempatan 1 kali dalam 1 tahun untuk merasakan menjadi guru tamu. Sehingga orang tua bisa paham bagaimana posisi dari gurunya. Kan itu harus, istilahnya harus mereka rasakan betul bagaimana beragam permasalahan yang ditemukan bermain dengan anak usia dini. Sehingga dari situ silakan kita akan mencoba membangun sedikit demi sedikit mereka memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan anak, juga bagaimana menguatkan bahwa yang tadi barangkali dari Pak Amri ada orang tua yang masih
melihat sebelah mata dengan loose part-nya ini, tapi ketika loose part ini dimainkan dengan coaching yang disampaikan oleh Bu Lisa, bagaimana coachingnya ini sendiri berisi muatan materi melesat, maka ini akan didengar oleh orang tua bagaimana ketika anak berbicara sudah bukan pada muatan-muatan materi biasa, tapi mereka paham muatan materi yang akan mereka dapatkan hingga bangku perkuliahan, mereka sudah bisa masukkan. Karena di sini kita akan mencoba orang tua memahami kompetensi belajar dari yang bermain itu seperti apa. Barangkali bisa lanjut ke video yang mungkin saya share. Bu Fiska, boleh lanjut di slide selanjutnya. Bagaimana dukungan kita pada masa pandemi ini, karena kita akan mencoba orang tua mau tidak mau, suka tidak suka harus memahami bahwa stimulasinya bukan hanya menyenangkan, tapi bagaimana menyenangkan ini bermakna. Nah, bermakna inilah yang butuh bantuan dari guru menyampaikannya. Ini mungkin akan saya, Bu Fiska bisa minta tolong masuk di slide selanjutnya, agar videonya bisa kita masukkan. Jadi dari jauh membantu orang tua. Share video ini ya. Ya. Udah. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar kembali kan? Ayo, semangat ya. Ini mudah-mudahan teman-teman sudah mandi, sudah sarapan, agar kita bisa berkegiatan dengan semangat. Nah, teman-teman, hari ini apa temanya ya? Kemarin hari Selasa kita sudah membahas siapa yang ada di keluargaku, apa peran masing-masingnya. Sehingga teman-teman pasti sudah paham bahwa apa yang dilakukan oleh ayah bundanya lumayan cukup berat. Anak yang taat adalah anak yang bisa membantu meringankan pekerjaan ayah dan ibunya. Kalian juga sudah dapat pengalaman di hari Rabu dan Kamis terkait dengan tanaman dan binatang. Semua itu selalu ada di lingkungan rumah kita. Agar rumah teman-teman tetap menjadi bersih, apa yang dapat kalian lakukan ya? Nah, pasti ada setiap bagian dari rumah kalian yang harus dibersihkan. Bahkan sampai kalian tidur. Waktu makan juga pasti ada yang harus dibersihkan. Nah teman-teman, oleh karena itu hari ini terkait dengan hari Jumat bersih, kita akan mencoba membahas tentang tema bersih-bersih. Agar tahu apa yang harus kita lakukan, nanti izin share ya, bagaimana PowerPoint-nya agar kalian dapat memudahkan melakukannya. Nah, kita buka dulu PowerPoint-nya. Teman-teman, terkait dengan bersih-bersih ini adalah bagaimana kita menjaga agar tubuh kita selalu sehat. Jadi, Anti berharap hari ini teman-teman dapat mempraktekkan pengetahuan Selasa, Rabu, dan Kamis dalam puncak tema bersih-bersih. Bagaimana itu dilakukan ya? Dalam tema Aku Dapat Praktekkan Pengetahuan Selasa, Rabu, dan Kamis dalam puncak tema Jumsi, ini loh yang harus teman-teman lakukan. 1. Teman-teman akan melihat, mengamati dari setiap ruangan. Dari kamar tidur, apa yang harus dibersihkannya? Kamar mandi, apa juga yang harus dibersihkan? Dari pengalaman pengetahuan kemarin, kita kan sudah sepakat, semua ini harus dibersihkan. Demikian juga ruang makan, dapur, ruang tamu, hingga halaman kalian. Semua harus tetap dijaga kebersihannya, agar kalian dapat nyaman tinggal di rumah. Apalagi pada masa COVID ini adalah waktu terbaiknya kita tinggal di dalam rumah. Maka lakukanlah bersih-bersih dan menata ulang bagian-bagian yang ada di rumah agar semakin nyaman kalian belajar dari rumah. Nah, jika teman-teman sudah mengamati keadaan setiap ruangan di atas, apa yang bisa kalian bersihkan di setiap ruangannya ya? Lalu, kapan kira-kira dilakukannya? Dapatkah kalian lakukan sebelum kalian berangkat ke sekolah,
pulang dari sekolah atau pada akhir pekan. Apa yang dapat kalian lakukan? Bagaimana cara melakukannya? Hebat, pasti akan mencoba melakukan, walaupun itu dari hal yang kecil, dari hal yang sedikit. Terus-menerus, jika diperbaiki, kalian pasti bisa melakukannya terus menjadi lebih baik. Anak hebat, sayang pada ayah bundanya, pasti terus mau mencoba. Nanti yakin kalian pasti bisa. Nah, teman-teman, kita akan lihat dulu alat kebersihan apa yang digunakan. Adakah alat yang menggunakan teknologi atau listrik yang dapat dipergunakan untuk mempermudah melakukannya? Jika iya, nah, kalian melakukannya harus dilatihkan dulu bersama orang tua. Atau pada saat melakukannya ada pendampingan dari orang dewasa. Karena takut ada hal-hal yang berbahaya. Nah, mari kita lakukan bersama. Teman-teman, kita lihat juga dari alat-alat kebersihannya. Adakah sapu, sikat, lap, kemoceng, berbagai bentuk sabun, lalu pisau, mesin cuci, vakum cleaner, atau benda-benda lain yang dipergunakan di rumah kalian. Ayo cari, amati bentuknya, dan bagaimana fungsinya. Cara menggunakannya seperti apa, agar hasilnya bisa menjadi lebih baik. Jika menyapu, arah kita berjalan, maju atau mundur. Tapi jika kita memakai lantai, bagaimana melakukannya? Juga menggunakan alat-alat lain. Ayo terus diamati agar kalian semakin pandai melakukannya. Kita akan coba lihat satu persatu ya. Pada saat kalian bangun tidur tadi, terkait dengan adab yang kita telah sepakati bersama, apa ya saja yang dapat kalian bersihkan di kamar tidur kalian? Apakah kasurnya, bantalnya, lantainya, atau sekeliling yang ada di situ? Nah, teman-teman bisa lakukan. Lalu pada saat mandi, hebat, kalian sudah tahu mengapa kita harus membersihkan kamar mandi. Agar tidak ada binatang berbahaya masuk dalam kamar mandi kalian. Betul. Dapatkah kalian melakukannya? Alat apa yang digunakan? Dan kapan dilakukannya? Ayo, kita amati sama-sama. Foto-foto di sebelah ini menunjukkan anak kecil mencoba melakukannya dengan rambu-rambu karena ada selalu orang dewasa yang membantunya di awal. Kalian bisa lakukan? Nah, pada saat kalian makan, dapatkah kalian juga membantu ayah bunda membersihkan dari peralatan yang ada di sekitar meja makan, lalu juga membersihkan dari bahan-bahan makanan yang kemarin teman-teman sudah tahu. Beberapa ada yang terbuat atau berasal dari tanaman, tapi ada pula yang berasal dari binatang. Nah, bagaimana cara membersihkan bahan-bahan ini? Menggunakan alat apa ya membersihkannya? Dan kapan itu dilakukannya? Lalu pada saat sholat, tetapkan, apalagi saat ini adalah saat kita akan menghadap Sang Penguasa, Sang Pencipta, sehingga kita harus berada pada posisi yang terbaik dan terbersih. Bagaimana cara membersihkan peralatan sholat dan ruangan kalian sholat? Dapatkah kalian melakukannya? Alat apa yang digunakan? Agar ketika saat dibersihkan, tidak ada najis yang menempel di seluruh peralatan dan ruangan ini. Pastikan dulu alat-alatnya harus seperti apa, kapan dilakukannya, dan setiap berapa hari sekali kalian melakukannya. Yuk, sama-sama amati. Nah, terkait dengan tadarus dan fikih, bagaimana hadis kebersihan sebagian dari iman? Adakah alat yang dapat dipergunakan untuk memudahkan kalian menambah ilmu pengetahuan? Apakah alat-alat ini harus dijaga kebersihannya? Dapatkah kalian melakukannya? Alat apa yang digunakannya? Dan kapan dilakukannya? Pasti kalian sudah semakin paham. Nah, sekolah dari rumah akan terus kita lakukan. Oleh karena itu,
Kalian harus terus belajar bagaimana mensyukuri nikmatnya belajar dari rumah. Ini akan panjang kita lakukan. Sampai Desember, teman-teman. Yang ke SD, teman-teman juga akan belajar dari rumah. Lalu, jangan lupa protokoler kesehatannya terus dilatihkan agar saatnya kalian harus ke sekolah, kalian sudah bisa melakukannya dengan baik agar kalian terhindar dari virus corona ini. Bunda boleh lihat lagi videonya. Nah, sehingga orang tua paham dari 15 kegiatan, boleh pilih mana yang mereka lakukan. Nanti mereka sharekan video, atau jika tidak memiliki fasilitas HP, mereka tuliskan. Jadi yang tadi saya share, PowerPoint-nya itu di-print-kan, nanti orang tua tinggal tuliskan di sampingnya apa yang mereka lakukan. Apa yang anaknya lakukan, dan itu dimasukkan pada gurunya. Kalau bisa pakai SMS boleh, pakai WhatsApp boleh pakai Classroom. Nah, minimal yang tidak bisa, maka yang tadi di-share, nanti orang tua bisa tuliskan di belakangnya. Sehingga apa yang dilakukan anak bisa tetap tersampaikan dan menjadi fasilitas bagi guru. Nah, untuk tadi menguatkan bagaimana penguatan dari materi, nanti biasanya ada japri dari orang tua bahwa dari hasilnya ini kita kuatkan lagi. Misalnya tadi anak membereskan makan, orang tuanya mengirimkan videonya. Videonya yang dikirimkan oleh orang tua adalah saat anak membantu, yang kemarin itu adalah menata makanan untuk berbuka puasa. Orang tua pahamnya bahwa anak bisa membantu saja. Tapi kita sebagai guru coba memberikan tambahan catatan bahwa ketika mereka menyiapkan itu 6 aspeknya terfasilitasi. Dan dari situ baru orang tua paham, oh ternyata ketika hanya menyiapkan saja dari nilai agama dan moral, fisik motoriknya, bagaimana kognitifnya berjalan dari lantai dia pindah ke tikar yang licin, dia bisa merubah dari posisi jalannya dari yang agak cepat jadi pelan. Nah, hal inilah yang akan barangkali menguatkan pada orang tua. Jadi butuh bantuan betul dari kita sebagai pendidik untuk mencoba orang tua memahami apa sih yang tercapai dari satu kegiatan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya teman-teman bisa buka nanti bagaimana video lengkapnya. Terima kasih Mbak Fiska. Terima kasih terkait dengan dukungan setelah main. Nah, inilah yang barangkali juga yang akan menjadi kekuatan anak, bagaimana tentang literasi, numerasi, dan karakternya. Bahwa pada saat setelah mereka melakukan permainan, mereka akan mencoba mempresentasikan apa yang telah mereka lakukan. Nah, hal ini juga yang akan mereka lakukan di rumah. Jadi ketika mereka pada saat intinya bermain sendiri di rumah, maka pada saat evaluasi mereka akan bersepakat dengan orang tua menunggu kapan orang tuanya siap mendengarkan. Karena kalau puncak dari yang tadi itu mereka akan membuat jadwal. Sehingga tidak ada orang tua yang merasa bahwa saya punya kerja, saya hanya memberikan waktu kepada anak. Nah, pada saat inilah anak akan mencoba menyampaikan apa yang dia pahami. Nah, orang tua yang tadi telah dibekali beberapa link terkait dengan muatan materi melesatnya, dia akan mencoba memberikan dengan coachingnya. Karena orang tua sebelumnya sudah pernah disosialisasikan bagaimana coaching. Bagaimana orang tua sudah sering terlibat dalam piket di kelas. Jadi mereka mendengar bagaimana guru selalu mengucap kalimat-kalimat pertanyaan yang seperti tadi. Nah, itu yang dilakukan orang tua. Sehingga orang tua bisa menemukan sendiri ternyata apa yang dilihat mereka tidak sehebat apa yang ada di kepalanya. Nah, dari inilah butuh kesempatan pada orang tua untuk bisa membiasakan anaknya mempresentasikan apa yang telah mereka lakukan. Nah, di sini juga menjadi bagian pada orang tua bagaimana mereka terbiasa berkomunikasi satu sama lain terkait dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Apalagi anak usia dini yang masih melihat dari keakuannya, takut salah persepsi. Sehingga di sini orang tua bisa masuk kembali lagi dengan coaching. Jika mereka mengalami hambatan, mereka akan membuka linknya. Lalu disatukan lagi persepsinya sehingga anak-anak punya kekuatan. Dan inilah yang diharapkan bagaimana anak usia dini memiliki kekuatan dari melesatnya, karena mereka sudah terbiasa mengkomunikasikan dari segi yang berbeda, baik itu dari segi dirinya sendiri ataupun dari lingkungannya. Mereka akan terbiasa argumen apa yang tadi dia dapatkan, apa yang dia tangkap, dan dia diskusikan bersama seluruh isi keluarganya.
Barangkali itu yang bisa dilakukan pada saat presentasi di masa pandemi ini. Tapi jika di sekolah, ini biasa dilakukan bersama guru dan teman-temannya. Nanti mereka akan kayak taktok gitu. Yang sebelumnya guru yang akan memberikan banyak pertanyaan, selanjutnya anak-anak. Jadi mereka yang akan, emang berapa, terus siapa, bagaimana, itu anak akan terbiasa berdiskusi. Inilah yang barangkali saat ini banyak tidak dimiliki oleh orang dewasa. Terlalu banyak berbicara tapi sulit mendengar. Tapi ketika mereka terbiasa berpresentasi, ini akan dikuatkan. Bagaimana hots-nya ini akan tetap ada pada 6 karakternya, lebih banyak didapat oleh anak usia dini. Barangkali itu, Bu Fiska. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang sudah melaksanakan hal yang disampaikan oleh Bu Ina tadi di lembaga atau meminta orang tua untuk mempraktekkan bersama anak di sekolah. Jika sudah melaksanakan, boleh silakan kirim videonya, mungkin kalau sudah ada videonya, langsung ke WA grup kita. Nanti seperti yang tadi, 2 video terbaik akan mendapatkan hadiah dari Sapu Lidi 12. Setelah yang tadi, video yang pertama, nanti ada video saat praktek, dukungan saat main terkait literasi, ini khusus berarti ya. Yang tadi boleh apa saja, yang itu khusus literasi dan numerasi, silahkan kirim ke WA group juga. Nah, nanti yang terbaik untuk orang mendapatkan hadiah yang dari Sapu Lidi 12. Oke, jadi yang pertama tadi dukungan saat main, boleh bersama orang tua, boleh bersama guru, anak-anak di rumah atau di sekolah yang sudah punya videonya, boleh kirim juga. Yang ini khusus dukungan main terkait literasi dan numerasi. Jadi matematika dan bahasa ya di ya. Ya, jadi nanti teman-teman kalau punya video, ada guru sedang memberikan dukungan pada anak, misalnya pada saat anak sedang ngambil buku, terus gurunya memberi dukungan dengan bacaan bukunya, atau pada saat anak yang bermain dengan puzzle angka, atau main apa saja, kemudian guru memberi dukungan terkait literasi numerasi, videokan, itu silakan dikasih hadiah. Bania, kayaknya hadiahnya mesti kita ingat-ingat lagi dari awal ya. Ya. Dari awal itu, kalau nggak salah permintaannya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang satu tadi. Ini yang kelima, Bu Dian. Sudah kelima ya? Ya. Oke, berarti 5 kali 5. Setiap kegiatan itu, setiap kuis itu 2 orang ya? 2 orang. Oke.